Oke, yang tadi kita sudah bahas mengenai pengenalan Katia, terus kayak zoom in, zoom out, dan beberapa tools yang digunakan untuk sketching. Nah, kali ini kita bakal lanjut ini ada tools apa lagi yang bisa kita gunakan untuk proses sketching itu loh. Ya, ini karena terlalu kotor mungkin kita hapus aja lah ya. Kita hapus. Terus oke. Oh iya, mungkin juga ketinggalan. Ini bisa di blok, terus di delete nih kalau pengen hapus. Kayak gitu sih. Ini juga berlaku kita mau mindah-mindah juga, misalkan kayak gini di blok terus kita drag aja semuanya gitu, pindah-pindah gitu. Tapi kalau ada yang acuannya sama titik titik sudut, titik sudut maksudnya sumbu 00, ini jadi kayak ke bawah berubah gitu loh. Kayak ada yang ini kan ada yang ke bawah sumbu 00 nih, 0 kali 0 gitulah kurang lebih. Sip, kita berangkat lagi. Nah tadi kan yang profile udah, yang golongan rectangle juga kita udah. Nantinya kita bahas mengenai circle nih. Nah, circle sendiri kayak gini kurang lebih. Kita kalau circle klik bagian titiknya nih jadi titik pusat ya, yang kita klik awal-awal. Kalau kalau circle biasa maksudnya. Nah gitu kan kurang lebih. Misalkan pengen diganti ukurannya, ini diameter, jangan lupa gitu dah. Kalau pengen pakai tab itu jari-jari yang disediakan jari-jari kan pengen 90. Nah, ini jari-jari 90 nih, kita cek lah ya diameternya. Nah diameternya 180. Nah rectangle circle. Nah selanjutnya ada 3 point circle nih, tapi kita perlu 3 garis terlebih dahulu. Jadi kita bikin circle yang acuannya dari 3 garis kayak gini dah contohnya. Oke, set set. Nah gitu kurang lebih. Kalau yang ini bikin circle dari koordinat nih, dari koordinat misalkan kita bikin di koordinat 90 kali 90, ini 90. Nah di sini nih 90. Tapi ini acuannya klikan yang awal sebelumnya ya, pembuatan awal yang sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya ada detangle, ini detangle circle. Ini harus pakai 3 kurva sih, harus pakai 3 tangent. Coba kita bikin satu kurva lagi atau bikin circle lagi, dipilih plus. Nah gitu kurang lebih cara kerjanya, kayak itulah, gampang. Kalau 3 point, yang 3 point arc ini sebenarnya kayak bikin kurva tapi pakai jalan gitulah, kurang lebih kayak gini. Nah kayak gitu. Kalau yang ini kayak gini kurang lebih, hampir mirip-mirip sih yang ini sama yang satunya. Selanjutnya arc. Nah kalau arc ini kita bikin suatu apa ya namanya, kalau lingkaran full kan kayak gini nih. Nah kita bikin lingkarannya dulu buat jalannya, kita mau bikin seberapanya gitu. Misalkan pengen segini, pengen segini, kayak gitu. Itu arcnya ya kurang lebih kayak gitu kalau masalah golongannya circle. Oke, clear, gampang lah ya.
jangan lupa dicoba juga bagian circle nih ya, semuanya juga dicoba juga biar ya lebih kerasa lah, lebih dapat kalau dicoba sendiri. Yang selanjutnya ini ada spline. Sebenarnya sama kayak profil logiknya, cuma bedanya kalau ini kayak bikin kurva gitu loh. Nah kurang lebih kayak gini. Terus kalau ini meskipun di titik awalnya lagi ini tidak berhenti gitu sih, nggak berhenti lah. Itu kan masih terus ya. Salah satu caranya ya double click atau escape tadi kayak gitu. Nah ini bisa di edit nih ininya, silakan kayak nah mau segimana bentukannya gitu lah. Gitu dah kurang lebih, gampang lah. Ini kayak bikin lengkung-lengkung gini lah ya, gitu dah. Oke, selanjutnya itu tadi das yang ini nih. Kalau yang ini harus pakai garis yang lain kan kayak gini, terus dari dua garis ini nah kita ngebentuk kayak gitu, ngebentuk suatu spline lah ya, kurang lebih kayak gini cara kerjanya. Oke, selanjutnya ada ellipse. Ellipse nya bikin apa namanya, ellipse ya, lonjong apa atau apa namanya bahasa Indonesia ya, ellipse lah, bentukan yang ellipse itu gitu. Untuk ellipse yang bagian yang parabola ini kayak kita bikin nariknya dulu. Nah udah kebentuk nih, nanti jalannya bakal kayak gini. Diklik jalan yang satu kayak gimana, nah kayak gitu. Yang bagian ini juga kurang lebih sama sih, tapi kalau ini dari garis yang dibikin nih, dari ini sampai antara ini, nah kita bisa bikin kurvanya sampai selancip apa atau setumpul apa gitu lah, kurang lebih kayak gitu dah, kayak gitu kurang lebihnya. Nah baru kita bikin jalannya, nah kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya ini ada connect. Kalau connect nih kita bikin dua garis sumbu, terus nih dari garis bantu. Nah dari dua garis bantu ini kita ngebentuk suatu kurva gitu loh. Nah kayak gini lah kurang lebih lah, kayak gitu. Selanjutnya itu udah selesai masalah ellipse. Terus masalah line sama kayak profile, cuma kalau line cuma satu. Kalau yang infinity line itu kayak kita bikin line yang enggak terhingga nih, jadi kita nggak tahu nih ini berapa panjangnya sana, terus-terusan gitu, unlimited ya. Kalau pengen motong line ini ya bisa pakai penghapus, nanti bisa pakai trim. Nah gitu sih, nanti deh trim bakal dibahas juga nanti, tapi fokus ke line dulu aja. Nah, tadi yang infinity line udah, terus bisecting line. Nah kayak gitu, jadi bisecting line ini kita bikin suatu line yang infinity juga. Nah itu dari ya sudutnya ngambil dari kombinasi dua line gitu. Jadi line yang satu kan 90 derajat kayak gini, line yang satunya nih ya segini lah. Nah ini dikurang ini atau sebaliknya ya, hasilnya segitulah kurang lebih kayak gitu. Nanti dibikin garisnya ngebentuk sudut yang segitu sudutnya. Jadi misalkan kayak kita bikin misalkan logiknya aja gini, kita bikin yang 90 sama 0 derajat lah, ini harusnya sudutnya 45. Set, klik, nah gini. Tapi ini
infinity juga ya. Nggak terbatas itu, jadi kita perlu trim nanti. Nah kalau ini bikin suatu line dari yang nyambung mana kemananya gitu. Ya ini misalkan dari sini sampai ini. Nah ini udah pasti 9 tegak lurus nih dari garis ini ke sininya. Ini sangat membantu ketika kita bikin circle dari sini. Nah kayak gitu. Nah maksudnya kayak gitu, jadi kayak nanti ngepasin sama titik pusatnya nanti. Nah kurang lebih masalah lain sudah terbahas semua. Yang ini garis bantu lah ya, ya fungsinya untuk ngebantu aja. Mungkin ada fungsi secara aktif nanti kalau dalam pembuatan desain 3D nya mungkin diperlukan juga nih ini. Tapi untuk sketching yang biasa mah sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Nah kurang lebih seperti itu. Tadi perlu dipahami juga untuk ngapus ini ya, yang quick trim. Nyari aja di sekitar sini juga kalau masih settingan awal juga, kurang lebih kayak gitu. Nah jadi ngapusnya satu-satu gitu loh. Misalkan ini kan pengen ngapus yang ini nih, oke kurang gede. Nah pengen ngapus yang ini. Nah gitu kan. Gitu sih kurang lebih. Terus untuk sudut juga bisa. Tadi kan ada yang ngebikin sudut ya, yang tadi inilah. Kita cek nih apakah sudutnya bener 45 atau enggak dengan 45. Nah gitu deh kurang lebih ya. Untuk pengenalan basic awal sketching saya sudah cukup sih. Untuk nge-sketch mungkin perlunya ini aja. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Thank you.